Bapak minta tanggapannya bagaimana soal kurikulum Merdeka yang menghapuskan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia di sekolah SMA. Tanya Pak Doni saja. Ya, sebenarnya penghapusan penjurusan itu bukan di era kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 itu sudah menghapuskan penjurusan, dan pada tahun 2016 atau 2018 itu sudah ada revisi tentang kurikulum 2013, sehingga sudah tidak ada lagi penjurusan, yang ada adalah peminatan. Jadi kalau peminatan itu maka ya namanya peminatan, dia minatnya di bidang IPA atau IPS. Tetapi di kurikulum 2013 itu ada yang namanya lintas minat, sehingga anak-anak boleh memilih minat yang lain. Nah, di kurikulum Merdeka itu istilah penjurusan dihapuskan, tetapi anak-anak boleh memilih mata pelajaran yang diminati. Sebenarnya hampir sama ya, peminatan. Yang membedakan adalah bahwa di kurikulum Merdeka, peminatan ini diarahkan, disesuaikan dengan apa yang nanti akan menjadi jenjang karir dari calon mahasiswa. Sehingga sejak awal sudah diarahkan memilih mata pelajaran yang dia anggap lebih relevan. Dan apakah ada lintas minatnya? Tentu saja otomatis ada, karena kalau milih bebas berarti kan boleh, jadi anak bisa memilih yang rumpun IPA, IPS boleh, jadi lintas minatnya juga secara implisit sebenarnya masih ada. Jadi kurikulum Merdeka ini sebenarnya bukan hal baru ketika dia menghapuskan penjurusan, dan memang spirit sejak kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu sama. Mereka berpusat pada anak dan fokus pada pengembangan minat dan bakat. Memang di kurikulum Merdeka ini kelebihannya adalah anak diberi keleluasaan untuk memilih secara fleksibel, dan sekolah wajib menyediakannya. Kalau dulu itu kan ya sekolah memberikan pilihan, sudah kamu kalau IPA ya IPA, IPS, IPS, itu seperti itu. Yang sekarang ini mereka bebas memilih. Dampaknya nih Pak, dengan adanya sistem seperti ini akan seperti apa nanti kelak jurusan-jurusan dari SMA ini, lulusan-lulusan SMA ini? Ya, kalau dari logikanya, misalkan ketika kita belajar sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan kita, tentu kita akan lebih termotivasi ya, itu. Tetapi ini kan dengan catatan mereka sudah tahu mau kemana. Padahal anak-anak sekarang bahkan sampai kelas 12 Bu, belum tahu dia mau ditanya kemana. Saya punya ponakan yang hampir kelas 3 itu, kelas 12 saya tanya mau kemana dia, nggak ngerti dia. Jadi kalau dia nggak ngerti, lalu dia akan memilih peminatannya seperti apa. Jadi ini proses pendampingannya yang harus diperhatikan. Yang kedua, sesuatu yang diminati, kalau dia serius, kan harus ada asesmennya. Sebuah proses pendidikan tanpa asesmen atau penilaian atau evaluasi terhadap hasil belajar, tentu nggak bisa dilihat apakah pembelajarannya berkualitas atau tidak. Nah, disinilah kelemahan dari kurikulum Merdeka. Karena apa? Anak-anak diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang diminati, karena ini kan nanti jalurnya untuk membantu mereka ke jenjang karir ya, ke universitas, ke penjurusan. Tetapi sayangnya di Permendikbud nomor 48 tahun 2022 tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri, itu tes berbasis rumpun keilmuan itu dihilangkan. Yang ada adalah tes potensi akademik, literasi bahasa, logika matematika, dan bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan seseorang mau memilih ke jurusan kedokteran, dia belajar biologi, dia mungkin juga belajar kimia, tetapi ketika dia nanti masuk ke perguruan tinggi, bagaimana perguruan tinggi bisa menentukan bahwa mahasiswa dengan skor poin yang sama itu lebih jago di bidang kimia dan biologi? Artinya apa? Universitas itu ketika menyeleksi, dia kan harusnya mendiskriminasi. Mereka memang memilih gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan semuanya sama, nanti itu ada namanya sharing effect. Kalau semuanya nilai 100, universitas itu tidak tahu bagaimana cara menilai, karena tidak ada sesuatu yang membedakan masing-masing mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau universitas tidak mampu membedakan kualitas mahasiswa yang masuk, apalagi nanti mereka tidak dipersiapkan sejak di SMA, itu mereka akan mengalami kesulitan di dalam proses belajar. Jadi mereka akan mengalami kesulitan proses belajar karena ya bisa jadi ada yang disiapkan, ada yang tidak. Karena kan di SMA bebas memilih. Kalau pendampingan di sekolahnya tidak bagus, ya anak ini nanti tidak tersiapkan dengan baik di perguruan tinggi. Dan yang jelas dengan sistem seleksi yang tidak selaras, maksudnya tidak selaras itu adalah proses seleksi masuk perguruan tinggi harusnya diselaraskan dengan tujuan seleksi di dalam universitas, bukan seleksi di universitas menyesuaikan kurikulum Merdeka. Kan terbalik ya. Ini kan
kurikulum merdeka karena tidak ada penjurusan, maka tes penjurusannya dihapuskan. Ini kan nggak logis. Harusnya kan, oke, kamu boleh nggak ada penjurusan, tetapi karena universitas untuk menyeleksi itu dia akan memilih mahasiswa yang terbaik dari banyak mahasiswa, maka harus ada sesuatu yang lebih spesifik, lebih ahli, yang bisa membuat universitas itu memilih calon-calon mahasiswa terbaik dari kebanyakan. Nah, itu yang tidak terjadi. Dampak panjangnya ya tentu saja kualitas universitas kita akan semakin turun. Universitas ini ya tentu akan dirugikan. Apakah nantinya akan persaingan antara mahasiswanya juga, Pak? Anak-anak yang akhirnya masuk tanpa dengan jurusan yang sesuai, akhirnya bingung. Ya pasti persaingan akan lebih besar karena anak-anak jurusan IPS bisa masuk ke IPB, anak jurusan IPA bisa masuk ke IPB, dan bisa jadi anak-anak yang IPS bisa lebih lolos dibandingkan dengan anak-anak yang sejak awal memilih peminatannya itu di bidang sains gitu ya. Dan ini bisa saja terjadi. Berarti hal ini tidak efektif, Pak, atau seperti apa? Kan diwacanakan ini akan lebih menjurus dan tidak ada diskriminasi jurusan selain IPA gitu, Pak. Maksud dan tujuan dari kurikulum ini. Nah, apakah ini akan efektif, Pak, nantinya ke depannya? Jadi pertama saya menanggapin ya, karena dianggap nanti kalau misalkan selama ini yang IPA itu bisa memilih ke IPS juga, itu kan? Sementara yang IPS kan tidak. Karena apa? IPS pun kalau dia dipaksa memilih ke IPA, mereka kan nggak punya basic keilmuan dan nggak mungkin lolos mereka untuk masuk ke bidang-bidang yang IPA. Jadi kalau logikanya untuk memberikan keadilan, solusinya yang keliru. Harusnya kalau adil, yang jurusan IPA dia harusnya maksudnya hanya jurusan IPA. Kalau kita mau penjurusan, yang IPS harusnya dia ke perguruan tinggi hanya masuk ke jurusan IPS. Itu kalau kita mau konsisten, bukan dengan cara menghapuskan ujian berbasis mata pelajaran utama IPA terpadu maupun IPS terpadu. Jadi pada prinsipnya minat bakat anak terhadap mata pelajaran tertentu kan tetap harus diuji hasilnya sebagai bagian dari proses seleksi masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini yang tidak ada di dalam kebijakannya Mas Nadiem, dan menurut saya ini fatal ya. Saya mengatakan fatal karena berarti universitas tidak mampu menyeleksi dan memilih mahasiswa yang terbaik. Kalau ini akhirnya berjalan, dampak apa, Pak, yang diperkirakan akan terjadi gitu, Pak? Dampaknya sebenarnya banyak ya. Pertama, ini dampak dari sekolah, dampak dari guru, dan dampak dari universitas. Dampak dari guru misalkan, ini akan ada guru-guru tertentu yang tidak mendapatkan murid karena peminatan atau muridnya sedikit, sehingga guru tersebut kalau dia sudah memperoleh tunjangan sertifikasi, dia kemudian tidak dapat mendapat tunjangan sertifikasi. Misalkan kriteria untuk tunjangan sertifikasi itu jam tatap muka mengajar 24 jam, dan 1 jam pelajaran dihitung itu kalau memenuhi kriteria guru mengajar 20 siswa. Kalau 15 siswa mengajar, itu menurut aturan tidak dikalkulasi sebagai jam mengajar. Jadi meskipun dia mengajar tapi tidak mengajar. Ini lalu kemudian berpotensi seperti itu. Memang kementerian sudah memberikan istilahnya solusi. Misalkan, guru diberi tugas untuk menjadi koordinator proyek profil pelajar Pancasila, sehingga ketambahan 6 jam pelajaran, Pak, karena rombelnya maksimal 3, sehingga guru misalnya dapat 15 jam pelajaran, ketambahan 6 masih 21, itu masih kurang juga, ya kan? Kalau misalkan masih 21 belum 24 jam masih kurang, pemerintah dalam keputusan menteri dikatakan guru yang pada saat kurikulum 2013 memperoleh tunjangan sertifikasi dan ketika perubahan menjadi kurikulum merdeka ada kekurangan jam mengajar, maka dianggap bahwa mereka tetap menerima tunjangan sertifikasi. Yang menjadi masalah adalah sampai sekarang nggak ada sosialisasi seperti itu ke sekolah-sekolah. Khawatirnya apa? Nanti para guru ketika harus memasukkan data-data untuk tunjangan sertifikasi tidak masuk seperti ini, sehingga guru-guru kemudian tidak memperoleh sertifikasi. Yang kedua, dari sisi sekolah. Kalau di satu sekolah tiba-tiba peminatan tertentu itu begitu banyak, misalkan SMA itu kan 36 anak maksimal ya, lalu kemudian ada 37-38 anak, berarti dia harus menyiapkan kelas baru. Lalu untuk guru-gurunya bagaimana? Apakah cukup atau tidak? Bagi perguruan tinggi, itu tadi sudah saya katakan, penghapusan penjurusan yang tidak dibarengi dengan evaluasi hasil belajar untuk mendiskriminasi, menyeleksi mana mahasiswa yang terbaik sesuai dengan minat bakatnya itu tadi, mata pelajaran yang sudah dipilih, tentu akan membuat universitas ini akan kesulitan untuk memilih mahasiswa terbaik.
lalu ya tidak akan bisa memperoleh alih-alih, proses pembelajaran menjadi sulit. Sulitnya juga bagi mahasiswa sendiri ya, karena kalau dia misalkan dari IPS tiba-tiba dia itu ikut ke IPB lalu kemudian tidak mendapat kimia dan biologi, dia pasti akan kesulitan MKTU. Dan bagi dosen-dosennya mengajarnya menjadi sulit, karena lah harusnya di SMA kan dipersiapkan, tetapi murid saya, mahasiswa saya ternyata tidak siap. Nah, kedepannya apa? Ya universitas kita nggak akan bisa bersaing, kualitasnya rendah. Harapannya nih Pak, dengan kurikulum ini yang akan berjalan, harapannya seperti apa Pak? Ya pertama-tama untuk pemerintahan baru ya, saya mengharapkan pemerintahan baru itu berani untuk mengevaluasi kurikulum Merdeka. Karena apa? Karena tahun ini saja 2024 itu kan tahun pertama, angkatan pertama sekolah penggerak itu meluluskan. Dan ternyata lulusan dari sekolah penggerak itu yang diterima atau lolos UTBK dan lolos jalur undangan semakin sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasti kan ada pertanyaan, berarti jangan-jangan ada yang keliru dengan kurikulum Merdeka ini. Itu pertama. Yang kedua, kurikulum Merdeka secara keseluruhan mulai dari konsep dasarnya sampai proses pelatihan ke guru itu harus dievaluasi, karena yang ditekankan oleh pemerintah hanya administrasi saja. Pemerintah mengklaim bahwa sudah 90% sekolah menerapkan kurikulum Merdeka, tapi sebenarnya menerapkan itu yang dimaksud hanyalah mereka sudah mendaftarkan diri, meregistrasi di Dapodik bahwa mereka melaksanakan. Bagaimana pelaksanaannya itu kan yang penting sebenarnya. Melaksanakan itu artinya mereka melaksanakan secara tepat sesuai dengan gagasan dalam kurikulum Merdeka. Faktanya tidak. Pelatihannya kurang, hanya dilemparin aplikasi, suruh belajar sendiri, bisa nggak bisa ya sudah, mau nggak mau seperti itu, hanya sekolah-sekolah tertentu yang didampingi. Dan saya yakin hampir 90% sekolah di Indonesia itu tidak terdampingi. Hampir 90% guru di Indonesia tidak mendapatkan pemahaman yang baik tentang kurikulum Merdeka. Dan ini menjadi susah di lapangan nanti prakteknya. Tanya Pak Doni saja.